Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih, anak-anakku kelas 5C. Kita hari ini akan memulai pembelajaran kita dari tema 6, panas dan perpindahannya. Mudah-mudahan semua sudah ambil buku ya, dan sudah mendapatkan buku semuanya yang tidak hadir pada hari ini. Kita akan masuk ke tema 6, yaitu panas dan perpindahannya di subtema yang pertama, yaitu suhu dan kawan. Pembelajaran kita selama tema 6 ini akan membahas tentang suhu dan kalor. Lalu nanti akan kita perlahan-lahan kita akan belajar dan mengetahui apa perbedaan antara suhu dan kalor. Lalu juga kita nanti akan mempelajari tentang perpindahan panas. Bagaimana nanti? Karena nanti kan kita akan belajar ada perpindahan panas secara konduksi. Lalu juga nanti kita akan belajar tentang benda-benda yang disebut sebagai konduktor dan benda-benda yang disebut sebagai isolator. Untuk hari ini, pada pembelajaran yang pertama, kita akan belajar tentang sumber energi panas. Jadi kita nanti akan belajar dan mengidentifikasi contoh-contoh sumber energi panas yang ada dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang mau Pak Guru jelaskan sebelum kamu menjawab beberapa pertanyaan dari buku kita ya. Yang pertama, di sini Pak Guru akan jelaskan tentang sumber energi panas. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan panas. Jadi semua benda yang dapat menghasilkan panas itulah yang disebut dengan sumber energi panas. Apa saja? Contoh yang paling nyata dalam kehidupan kita adalah matahari, ya. Karena matahari itu adalah sumber energi panas terbesar bagi bumi kita. Jadi dialah yang menghasilkan panas terbesar yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi ini, ya. Nah, apa-apa lagi nanti di bukumu akan kamu pelajari. Baca nanti bukunya akan kamu dapat. Apa-apa lagi contoh dari sumber energi panas? Contohnya adalah api yang dihasilkan dari kompor, ya. Contoh yang lain lagi, misalnya ketika kita menggosok-gosokkan tangan kita, nah seperti biasanya kan kalau dingin kita kan gosok-gosokkan tangan. Tujuannya apa? Supaya terjadinya gesekan ini mengakibatkan terjadinya panas dan mengakibatkan tangan kita menjadi hangat. Contoh yang lain lagi adalah kalau misalnya kamu menonton sebuah televisi acara-acara di mana seseorang pergi ke hutan misalnya, lalu dia tidak menemukan korek api atau tidak menemukan matches, maka langkahnya adalah dengan menggosok-gosokkan dua batu atau menggosok-gosokkan kayu kering sehingga menghasilkan percikan api. Itu juga termasuk disebut sebagai sumber energi panas. Jadi sekali lagi sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan panas. Jadi salah satu sumber energi panas terbesar untuk bumi kita ini adalah matahari yang setiap saat bersinar. Ingat ya, matahari itu tidak pernah tidak bersinar. Tetapi bumi kita ini yang berputar sehingga kadang-kadang ketika dia menghadap kepada matahari maka terjadilah siang. Tetapi ketika dia membelakangi arah matahari, maka dia terjadilah malam. Oke? Nah, nanti kita akan belajar lagi selanjutnya di kelas 6 seperti itu. Lalu, hal yang kedua yang perlu kita ketahui adalah bahwa sumber energi panas terbesar dari bumi adalah matahari. Nah, fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, ingatkan kemarin pembelajaran tentang rantai makanan, di mana dalam rantai makanan itu ada 3 komponen penting, yaitu produsen, konsumen, dan yang disebut dengan pengurai. Di mana produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Itulah tumbuhan. Nah, fotosintesis ini adalah proses membuat atau mengolah makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari, ya. Jadi dengan bantuan cahaya matahari, tumbuhan berhijau daun atau yang memiliki klorofil dapat mengolah makanannya sendiri. Nah, kemudian itu yang dikonsumsi oleh konsumen. Tapi sekarang yang penting untuk kita adalah pemahaman ini. Nah, lalu nanti di buku-buku pena ini kita akan bertemu dengan bahasa Indonesia, di mana hal-hal penting yang perlu dibahas di situ adalah tentang satu penjelasan tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Anak-anak yang terkasih, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa di sekitar kita. Tetapi penjelasan itu harus berdasarkan pada fakta, gitu ya. Misalnya kejadian alam atau gejala alam,
gejala sosial, kehidupan bermasyarakat. Tetapi teks itu harus berdasarkan fakta. Jadi sebenarnya teks eksplanasi itu termasuk dalam jenis teks non-fiksi. Ingat kemarin kan, ada teks fiksi, ada teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu adalah teks yang dituliskan atau dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan, bukan hasil rekayasa. Jadi sekali lagi, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa di sekitar kita. Ya. Nah, dalam membaca teks eksplanasi biasanya untuk memahaminya kita perlu mengetahui tentang kata-kata kunci di dalamnya. Apa itu kata kunci? Ini juga adalah mengulang. Ingat kembali ya, kemarin ketika ulangan banyak yang salah tentang kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata penting dalam sebuah teks yang terdiri dari satu atau dua kata berupa frasa. Satu atau dua kata. Jadi tidak panjang-panjang kata kunci itu. Satu kata, contoh ini, rumah itu kan satu kata. Nah, lalu yang dimaksud dengan dua kata berupa frasa, contohnya apa? Rumah sakit. Ini kan dua kata, satu, dua. Tapi ini frasa. Kenapa disebut frasa? Karena sebenarnya dua-duanya ini saling menerangkan satu sama lain. Ya. Jadi sekali lagi, kata kunci itu harus satu atau dua kata berupa frasa. Yang penting dalam sebuah teks itu. Jadi kalau ada yang 3 kata, 4 kata, 5 kata, bahkan 5, itu sebenarnya bukan kata kunci lagi. Namanya juga kata kunci. Itu ingat ya, satu kata atau dua kata berupa frasa. Ya. Jadi anak-anak sekali lagi yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang sumber energi panas, lalu juga tentang bahasa Indonesia sedikit tentang teks eksplanasi. Sudah mendengar dari penjelasan Pak Guru ya, mudah-mudahan paham untuk mengerjakan tugasnya. Ya, nanti Pak Guru akan sampaikan tugasnya apa, tapi mohon dulu nanti dipahami apa penjelasan Pak Guru pada hari ini. Selamat pagi semuanya.